Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Irawan, NIM T2019-1433. Sebelum kepada materi, apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Reza Rafid Pratama. Kenapa nggak masuk? Sudah 2 pertemuan Reza ini nggak masuk. Apakah mau berhenti? Kurang tahu, Pak. Soalnya tanpa keterangan, Pak. Oh, belum dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, namun berdoa di dalam hati. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian halal dan haram. Dan yang intinya itu tentang makanan halal dan haram. Pengertian halal ialah kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan dan diperbolehkan. Pada prinsipnya semua makanan dan minumnya yang asli di dunia ini halal semua untuk dimakan dan diminum, kecuali ada larangan dari Allah, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada larangan secara syariat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanyakan sahabat tentang hukum minyak sapi, samin, keju, kulit binatang beserta bulunya untuk perhiasan maupun untuk tempat duduk dan makanan. Ya, di sini sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, yang mana hukumnya kulit sapi atau kulit binatang yang lain dan keju, hukumnya itu haram atau halal untuk dimakan. Ya, Rasulullah menjawab, hukumnya halal asalkan tidak terkena atau karena ada sebab yang lain, seperti terkena kotoran atau karena sebab-sebab yang dapat diharamkan sebuah benda itu. Ya, seperti sapi yang tidak disembelih langsung diambil kulitnya, yaitu kulitnya haram karena belum disembelih. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang pengertian halal? Gak ada. Langsung saja kepada pengertian haram. Pengertian haram ialah kata haram berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan atau dilarang oleh agama, termasuk di antara keluasan dan kemudahan dalam syariat Islam. Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang mudaratnya atau yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya tempat perkara ini sangat ditentukan, yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Ya, di sini intinya, kalau kita memakan semua makanan atau yang lain yang hukumnya haram, maka akan berdampak kepada diri kita
baik ke dalam sebuah darah kita atau daging kita. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, langsung saja kepada intinya, yaitu jenis-jenis makanan halal. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan lebih jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Dan di sini yang intinya itu, kalau kita makan makanan haram, nanti kelak kita akan dibakar. Karena kenapa? Karena makanan halal itu akan melekat kepada daging kita. Agar kita ingin diampuni dosa kita, daging-daging yang sudah melekati makanan-makanan dosa itu harus dibakar di dalam neraka. Dan di sini jenis-jenis makanan halal dari segi jenisnya ada 3 macam. Yang pertama berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ialah berupa hasil bumi yang lain seperti garam dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan tentang makanan-makanan halal di sini. Mungkin ada yang tidak paham, boleh dipertanyakan. Saya ingin, Pak, saya Pak. Ya. Saya ingin bertanya mengenai makanan yang haram, Pak. Gimana? Saya ingin bertanya mengenai makanan yang haram. Makanan haram belum Iya. dijelaskan. Oh, baik, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ini masih bab halal. Baik, Pak. Ya, langsung saja kepada bab makanan yang haram. Makanan haram. Makanan yang haram dalam Islam ada 2 jenis, yaitu 1, ada yang diharamkan karena zatnya, maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, anjing, babi, dan minuman-minuman yang haram seperti khamar dan mabuk-mabukan yang lain. Dan makanan yang haram yang kedua ialah makanan yang terkena atau karena ada sebab yang bisa diharamkan, seperti makanan yang terkena kotoran dan yang lain-lain, seperti nasi jatuh kepada tanah, maka hukumnya itu haram yang ada kotorannya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Baik, mungkin di sini ada yang belum paham, boleh dipertanyakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya daging babi itu merupakan makanan yang haram, Pak. Ya. Bagaimana hukumnya apabila kita berada di suatu tempat, namun di tempat itu tidak ada makanan selain makanan haram tersebut, Pak? Apakah makanan tersebut boleh dimakan atau tidak, Pak? Contohnya itu, misalkan saya nyasar gitu, Pak, ke tengah hutan. Lalu di tengah hutan itu tidak ada makanan apapun, Pak. Kemudian di situ
ada babi, Pak. Apakah babi tersebut boleh dimakan atau tidak, Pak? Lalu bagaimana hukumnya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Menurut yang saya baca, boleh kita makan makanan yang haram asalkan ada sebab terpaksa atau yang lain. Kita seperti yang Mbak Laila tadi, karena sebab terpaksa, sebab tersesat mencari makanan tidak nemu, maka nggak apa-apa memakan babi meskipun hukumnya itu haram. Daripada kita mati di tempat, lebih baik kita makan makanan yang haram itu. Dalam hadis pun dihalalkan asalkan ada sebab keterpaksaan dan sebab darurat. Boleh kita makan makanan yang haram. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang belum paham. Gimana? Sudah paham atau belum? Mbak Laila. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Baik, kita langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu dampak negatif mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama yaitu merusak jiwa. Yang kedua, bahaya dan merusak hak orang lain. Yang ketiga, memubazirkan dan membahayakan kesehatan. Yang keempat, menimbulkan kemusuhan dan kebencian. Dan yang kelima ialah menghalangi mengingat Allah. Kalau kita memakan makanan haram, jiwa kita akan merasa tidak tenang, karena dalam tubuh sudah ada sebuah makanan yang haram dan akan merusak hak orang lain. Materi yang selanjutnya, sebab-sebab haramnya makanan. Sebab-sebab haramnya makanan ialah ada 5 perkara. Yang pertama, sebab ada nas Al-Quran atau Al-Hadis. Dan yang kedua, sebab disuruh membunuhnya. Dan yang ketiga, sebab dilarang membunuhnya seperti kodok atau katak. Dan yang keempat, sebab keji atau kotor menjijikan. Dan yang kelima, sebab memberi mudarat. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya tentang sebab-sebab makanan yang diharamkan. Tidak, Bapak. Bisa dilanjutkan. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, marilah kita tutup acara diskusi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama di dalam hati. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.